Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hikmah Islami dikisahkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Hakim. Imam Hakim penulis kitab Al-Mustadrak mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ishaq al-Baghawi, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Aisam al-Baladi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Muslim ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris dari Syurahbil ibnu Muslim, dari Abu Umamah al-Bahili, dari Hisam ibnu al-As al-Umawi, yang menceritakan bahwa dia dan seorang lelaki lain diutus untuk menemui Heraklius, raja Romawi, untuk menyerunya, mengajaknya masuk Islam. Kami berangkat dan ketika kami sampai di Al-Ghaltah, bagian dari kota Damsyik atau Damaskus, kami turun istirahat di perkampungan Al-Jabalah Ibnul Aiham Al-Ghassani. Lalu kami masuk menemuinya. Tiba-tiba kami jumpai dia berada di atas singgasananya. Ia mengirimkan utusannya kepada kami agar kami berbicara dengannya. Tetapi kami mengatakan, demi Allah, kami tidak akan berbicara kepada utusan. Sesungguhnya kami diutus hanya untuk menemui raja Anda. Jika kami diberi izin untuk masuk, maka kami akan berbicara dengannya. Dan jika tidak, kami tidak akan berbicara kepada wakil. Kemudian utusan Jabalah Ibnul Aiham kembali kepadanya dan menceritakan segala sesuatunya kepadanya. Akhirnya kami diberi izin untuk menemuinya. Lalu Jabalah berkata, berbicaralah Anda. Maka Hisam ibnul As berbicara dengannya dan menyerunya untuk memeluk agama Islam. Ternyata Jabalah memakai pakaian hitam. Maka Hisam bertanya kepadanya, pakaian apakah yang engkau pakai itu? Jabalah menjawab, saya memakainya dan saya telah bersumpah bahwa saya tidak akan menanggalkannya sebelum mengusir Anda dari negeri Syam. Kami berkata, majlismu ini demi Allah akan benar-benar kami rebut dari tangan kekuasaanmu, dan sesungguhnya kami akan merebut kerajaan rajamu yang paling besar, insya Allah. Hal ini telah diberitakan kepada kami oleh Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jabalah mengatakan, Anda bukanlah mereka, bahkan mereka adalah suatu kaum yang puasa siang harinya dan salat pada malam harinya. Maka bagaimanakah cara puasa Anda? Maka kami menceritakan cara puasa kami. Wajah Jabalah menjadi hitam marah dan berkata, berangkatlah Anda. Dan ia menyertakan seorang utusan bersama kami untuk menghadap kepada Kaisar Romawi. Kami berangkat dan ketika kami sudah dekat dengan ibu kota, berkatalah orang yang bersama kami, sesungguhnya hewan kendaraan ini dilarang memasuki ibu kota kerajaan. Jika Anda suka, maka kami akan membegalnya. Kami menjawab, demi Allah, kami tidak akan masuk melainkan dengan memakai kendaraan ini. Kemudian orang yang bersama kami itu mengirimkan utusannya kepada Kaisar untuk menyampaikan bahwa para utusan kaum muslim menolak peraturan tersebut. Akhirnya Raja Romawi memerintahkan kepada utusan itu untuk membawa kami masuk dengan kendaraan yang kami bawa. Kami masuk ke dalam ibu kota dengan menyandang pedang-pedang kami, hingga sampailah kami pada salah satu bangunan milik Kaisar. Lalu kami istirahatkan unta kendaraan kami pada bagian bawahnya, sedangkan Raja Romawi memandang kami. Lalu kami ucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah lah yang mengetahui, karena sesungguhnya bangunan itu tiba-tiba bergoncang seperti pohon kurma yang ditiup angin kuat. Lalu Raja mengirimkan utusannya kepada kami untuk menyampaikan, Anda tidak perlu menyampaikan agama Anda kepada kami. Dan Raja mengirimkan lagi utusannya untuk menjemput kami masuk. Maka kami masuk menghadapnya, sedangkan dia berada di atas singgasananya. Di hadapan para pastur Romawi, segala sesuatu yang ada di majlisnya berwarna merah. Raja sendiri memakai baju merah
dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya semuanya berwarna merah. Lalu kami mendekatinya. Dia tertawa lalu berkata, "Bagaimanakah menurut Anda jika Anda datang menghadap kepadaku dengan mengucapkan kalimat salam penghormatan yang berlaku di antara sesama Anda?" Tiba-tiba di sisinya terdapat seorang lelaki yang fasih berbahasa Arab, lagi banyak cakap. Maka kami menjawab, "Sesungguhnya salam penghormatan kami di antara sesama kami tidak halal bagimu, dan salam penghormatan kamu yang biasa kamu pakai tidak halal pula bagi kami memakainya." Raja menjawab, "Bagaimanakah ucapan salam penghormatan Anda di antara sesama Anda?" Kami menjawab, "Assalamu alaika." Raja bertanya, "Bagaimanakah cara Anda mengucapkan salam penghormatan kepada raja Anda?" Kami menjawab, "Sama dengan kalimat itu." Raja bertanya, "Bagaimanakah Anda mendapat jawabannya?" Kami menjawab, "Kalimat yang sama." Raja bertanya, "Kalimat apakah yang paling besar dalam ucapan Anda?" Kami menjawab, "Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar." Ketika kami mengucapkan kalimat itu, hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Tiba-tiba istana itu bergetar sehingga si raja mengangkat kepalanya memandang ke atas bangunan itu. Raja berkata, "Perkataan yang baru saja Anda ucapkan dan membuat bangunan ini bergetar, apakah setiap Anda mengucapkannya di dalam rumah Anda? Adakah rumah Anda berguncang karenanya?" Kami menjawab, "Tidak. Kami belum pernah melihat peristiwa ini kecuali hanya di sini." Raja berkata, "Sesungguhnya aku mengharapkan seandainya saja setiap kali Anda mengucapkannya, semua yang ada akan berguncang, dan sesungguhnya aku rela mengeluarkan separuh dari kerajaanku." Kami bertanya, "Mengapa?" Ia menjawab, "Karena sesungguhnya hal itu lebih mudah dan lebih layak untuk dikatakan bukan merupakan perkara kenabian, dan bahwa hal tersebut hanyalah terjadi semata-mata karena perbuatan manusia." Kemudian raja bertanya tentang tujuan kami, lalu kami menceritakan hal itu kepadanya. Setelah itu raja bertanya, "Bagaimanakah salat dan puasa Anda?" Kami menceritakan hal itu kepadanya. Lalu raja berkata, "Bangkitlah Anda." Kemudian ia memerintahkan agar menyediakan rumah yang baik dan tempat peristirahatan yang cukup buat kami, dan kami tinggal di sana selama 3 hari. Pada suatu malam raja mengirimkan utusannya kepada kami. Lalu kami masuk menemui raja, dan ia meminta agar kami mengulangi ucapan kami. Maka kami mengulanginya. Sesudah itu ia memerintahkan agar dibawakan sesuatu yang berbentuk seperti kota yang cukup besar, terbuat dari emas. Di dalamnya terdapat rumah-rumah kecil yang masing-masingnya berpintu. Raja membuka sebuah rumah dan membuka kuncinya, lalu mengeluarkan dari dalam selembar kain sutra hitam. Ketika kami membuka kain sutra itu, tiba-tiba padanya terdapat gambar merah, dan pada gambar yang merah itu terdapat gambar seorang lelaki yang bermata besar, punggungnya besar. Saya belum pernah melihat leher sepanjang yang dimilikinya. Ternyata lelaki itu tidak berjenggot, dan ternyata indah di antara semua makhluk Allah. Lalu raja berkata, "Tahukah Anda gambar siapakah ini?" Kami menjawab, "Tidak, saya tidak tahu." Ia berkata, "Ini adalah gambar Nabi Adam alaihissalam." Ternyata Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang sangat lebat rambutnya. Kemudian raja membuka rumah yang lain, lalu mengeluarkan kain sutra berwarna hitam darinya. Tiba-tiba di dalamnya terdapat gambar orang yang berkulit putih, memiliki rambut yang keriting, kedua matanya merah, berkepala besar, dan sangat bagus jenggotnya. Lalu raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak." Raja berkata, "Dia adalah Nuh alaihissalam." Kemudian ia membuka pintu yang lain dan mengeluarkan kain sutra hitam lainnya.
Tiba-tiba di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki yang sangat putih. Kedua matanya sangat indah, keningnya lebar, dan pipinya panjang, sedangkan jenggotnya berwarna putih. Seakan-akan gambar lelaki itu tersenyum. Lalu raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, tidak tahu." Ia berkata, "Orang ini adalah Ibrahim alaihissalam." Lalu raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan kain sutra hitam. Tiba-tiba padanya terdapat gambar orang yang putih. Dan tiba-tiba, demi Allah, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Ya, orang ini adalah Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kami menangis dan raja bangkit berdiri sejenak. Kemudian duduk lagi, lalu bertanya, "Demi Allah, benarkah gambar ini adalah dia Nabi Muhammad?" Kami menjawab, "Ya, sesungguhnya gambar ini adalah gambar dia, seakan-akan engkau sedang memandang kepadanya." Raja memegang kain sutra itu. Sesaat seraya memandangnya, lalu sutra hitam itu tiba-tiba padanya terdapat gambar seseorang yang hitam manis. Dia adalah seorang lelaki yang berambut keriting dengan mata yang agak cekung, tetapi pandangannya tajam, wajahnya murung, giginya bertumpang tindih, bibirnya dicibirkan seakan-akan sedang dalam keadaan marah. Raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak tahu." Raja berkata, "Dia adalah Musa alaihissalam." Sedangkan di sebelahnya terdapat gambar seseorang yang mirip dengannya, hanya rambutnya berminyak, dahinya lebar, dan kedua matanya kelihatan agak juling. Raja itu bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak tahu." Raja berkata, "Orang ini adalah Harun ibnu Imran alaihissalam." Lalu raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan kain sutra putih dari dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki hitam manis, tingginya pertengahan, dadanya bidang, dan seakan-akan sedang marah. Lalu si raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak." Dia menjawab bahwa orang tersebut adalah Lut alaihissalam. Kemudian raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan kain sutra berwarna putih. Tiba-tiba padanya terdapat gambar seorang lelaki yang kulitnya putih kemerah-merahan, dengan pinggang yang kecil dan memiliki wajah yang tampan. Lalu si raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak." Raja berkata, "Dia adalah Ishak alaihissalam." Kemudian raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan kain sutra putih darinya. Dan ternyata di dalamnya terdapat gambar orang yang mirip dengan Ishak. Hanya saja pada bibirnya terdapat tai lalat. Raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak tahu." Raja berkata, "Orang ini adalah Yakub alaihissalam." Lalu raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan darinya kain sutra yang berwarna hitam, dan di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki berkulit putih, berwajah tampan, berhidung mancung dengan tinggi yang cukup baik. Pada wajahnya terpancarkan nur cahaya, dan terbaca dari wajahnya pertanda khusyuk dan kulit yang putih kemerah-merahan. Raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak tahu." Raja berkata, "Orang ini adalah kakek Nabi Anda, yaitu Nabi Ismail alaihissalam." Kemudian raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan darinya kain sutra putih, dan ternyata di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki yang mirip dengan Nabi Adam. Hanya wajahnya bercahaya seperti matahari. Raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, tidak tahu." Raja berkata, "Dia adalah Yusuf alaihissalam."
Kemudian raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan darinya kain sutra putih. Tiba-tiba di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki yang berkulit merah. Kedua betisnya kecil dan matanya rabun, sedangkan perutnya besar dan tingginya sedang, seraya menyandang pedang. Raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, tidak tahu." Raja berkata, "Orang ini adalah Daud alaihi salam." Kemudian raja membuka pintu yang lain dan mengeluarkan darinya kain sutra putih. Tiba-tiba di dalamnya terdapat gambar seorang lelaki yang berpunggung besar. Kedua kakinya agak panjang, seraya mengendarai kuda. Lalu raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak." Raja berkata, "Orang ini adalah Sulaiman ibnu Daud alaihi salam." Kemudian raja membuka pintu yang lain lalu mengeluarkan kain sutra hitam darinya. Pada kain sutra itu terdapat gambar orang berpakaian putih, dan ternyata dia adalah seorang pemuda yang janggutnya berwarna hitam pekat, berambut lebat, kedua matanya indah dan wajahnya tampan. Raja bertanya, "Tahukah Anda siapakah orang ini?" Kami menjawab, "Tidak." Raja berkata, "Orang ini adalah Isa ibnu Maryam alaihissalam." Kami bertanya, "Dari manakah kamu mendapatkan gambar-gambar ini?" Karena kami mengetahui bahwa gambar-gambar tersebut sesuai dengan gambar nabi-nabi yang dimaksud, mengingat kami melihat gambar nabi kami sama seperti yang tertera padanya. Raja menjawab, "Sesungguhnya Adam alaihissalam pernah memohon kepada Tuhannya agar dia memperlihatkan kepadanya para nabi dari keturunannya. Maka Allah menurunkan kepadanya gambar-gambar mereka. Gambar-gambar tersebut berada di dalam perbendaharaan Nabi Adam alaihissalam yang terletak di tempat tenggelamnya matahari. Kemudian dikeluarkan oleh Zulkarnain dari tempat penyimpanannya di tempat tenggelamnya matahari. Lalu Zulkarnain menyerahkannya kepada Nabi Daniel. Kemudian raja berkata, "Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya pribadiku suka bila keluar dari kerajaanku, dan sesungguhnya aku nanti akan menjadi orang yang memiliki kerajaan yang paling kecil di antara Anda hingga aku mati." Lalu raja memberi layanannya sangat baik. Lalu dia melepas kami pulang. Ketika kami sampai pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kami ceritakan kepadanya semua yang telah kami lihat. Demikian pula perkataan raja serta hadiah yang diberikannya kepada kami. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis dan berkata, "Kasihan dia. Seandainya Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya dia melakukannya untuk masuk Islam." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi menjumpai sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kitab yang ada pada mereka. Hal yang sama telah diketengahkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Al-Hakim secara ijazah. Lalu ia menuturkan kisah tersebut. Sanad dari kisah ini tidak ada celanya. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Falih dari Hilal ibnu Ali, dari Abu ibnu Yasar yang menceritakan bahwa ia pernah bersua dengan Abdullah ibnu Amr. Lalu ia bertanya kepadanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat." Abdullah ibnu Amr menjawab, "Memang benar, demi Allah, sesungguhnya sifat beliau tertera di dalam kitab Taurat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran." Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.